Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat hari ini saya akan membawakan yaitu dewasa rohani. Bagaimanakah yang menjadi orang dewasa rohani? Mari sebelum kita merenungkan bersama-sama paparan daripada firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak untuk sekalian yang kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan indah hari ini. Kami boleh kembali mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk kami mendengar suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau membuka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk diberkati oleh kebenaran firman yang sebentar kami dengar. Hamba-Mu Tuhan, Engkau mengurapinya, sehingga apa yang disampaikan sungguh memberkati kami, dan semua itu berasal dari Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan pelajari firman Tuhan di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara. Kita akan mempelajari beberapa poin. Bagaimanakah orang yang disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani? Yang pertama, ia tidak lagi bersifat kekanak-kanakan. Ya. Jadi dikatakan tadi kan, yang masih sukanya susu itu dianggapnya belum dewasa secara rohani. Gak suka makanan yang keras. Artinya gini, kalau dapat firman Tuhan yang keras-keras, nah itu marah, ngambek. Nah itu dia bukan yang dewasa secara rohani, ya. Menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan Bapak Saudara. Berdasarkan ayat bacaan tadi, kalimat tersebut ternyata sangat benar. Umur itu tidak menjadi jaminan. Bisa saja secara umur dia masih muda, belia, namun dalam pemikiran, dalam keputusan dan sikapnya jauh lebih dewasa dari orang yang seusia dewasa, yang lebih tua dari dia. Seperti itu. Ternyata hal ini berlaku dalam dunia rohani juga. Ya, banyak orang yang telah lama menjadi Kristen, namun realita tidak mengalami kedewasaan rohani yang sehat. Ya, mereka mudah putus asa, cepat kecewa, gampang tersinggung, ya. Kemudian mereka itu ke gereja hanya untuk mencari berkat, mujizat, malahan suka membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain daripada mendoakannya. Masih menyimpan sakit hati kepada sesamanya. Karakternya tidak berubah. Kondisi rohani yang demikian disebut sebagai anak-anak rohani. Tapi seringkali juga mereka itu tidak suka disebut anak-anak rohani. Atau rohaninya masih kanak-kanak, tidak mau disebut itu. Atau juga tidak mau disebut sebagai orang Kristen halaman. Mereka sangat tersinggung kalau itu disebutkan untuk mereka. Padahal itu nyata, rohani mereka itu tidak sehat. Mereka tidak dewasa, gampang emosi, iri hati, bahkan manja. Alkitab berkata pada orang yang tidak dewasa rohani adalah orang duniawi. Orang duniawi itu dikuasai oleh hal-hal duniawi juga, Bapak Saudara. Pikiran, keinginannya, gaya hidupnya juga duniawi. Semua yang ia upayakan bermuara untuk kepuasan diri sendiri.
Alkitab berkata bahwa keinginan daging adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Artinya jika keinginan daging mendominasi hidup seseorang, hidup kita, maka kita membiarkan diri kita menjadi musuh Allah. Sebab orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu ciri-ciri daripada orang yang tidak dewasa rohani tadi, yaitu tidak lagi cirinya masih bersifat kanak-kanakan. Nah, yang dewasa itu seperti apa? Yaitu tidak lagi bersifat kekanak-kanakan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua yaitu memiliki pemikiran yang dewasa, mengalami pembaharuan cara berpikir, yaitu harus sesuai firman Tuhan. Jika kalau mengalami berbagai persoalan hidup, katakan badai hidup sedang menerpanya, dia tidak lagi menjadi kanak-kanak secara rohani yang gampang putus asa, ya, ambek, terus kemudian tinggalkan Tuhan gara-gara mengalami persoalan hidup, tapi memiliki cara berpikir sesuai firman Tuhan bahwa dia bisa katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Ya, dikatakan serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ia mempercayai ayat-ayat firman Tuhan itu. Dan kalau dia sedang kemudian mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupannya, kekurangan di dalam ekonominya, dia ingat ayat firman Tuhan yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kasih karunia-Nya. Ayat-ayat firman Tuhan itu, Bapak Saudara, merupakan jaminan buat kita, dan kita bisa jadikan itu sebagai kekuatan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita harus memiliki pemikiran yang dewasa. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah orang yang dewasa rohani? Yaitu yang selalu waspada, teguh dalam iman, tegar dalam kesusahan, selalu melakukan pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih itu penting, membantu orang lain. Ya, peduli akan kesulitan saudaranya. Itu bisa kita lakukan dengan cara respek terhadap apa anjuran yang di gereja, misalnya yuk kita mengumpulkan dana diakonia, karena dana diakonia itu diperuntukkan untuk Bapak Saudara, untuk membantu misalnya besuk saudara yang sakit, ya, mengunjungi mereka, ya, sekedar memberikan buah atau membantu meringankan beban mereka. Dan kemudian juga kita juga bisa lewat diakonia itu, selain membesuk orang yang sakit, kita juga bantu orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, makan sehari-hari sudah susah. Nah, dari situ kita bisa membantu, ya. Apalagi bantuan itu kita berikan untuk anak-anak yatim piatu, untuk janda-janda miskin, kemudian membantu para gelandangan dengan cara apa misalnya? Ya, sekedar masakan untuk memberikan makan di malam hari atau pagi hari, sebungkus buat mereka. Ini adalah cara kita melakukan pelayanan kasih. Ya, ini menunjukkan kedewasaan rohani. Orangnya tidak menjadi egois, tidak hanya berpikir berpusat kepada diri sendiri atau disebut egosentris, tetapi bagaimana aku bisa menolong orang lain, bagaimana aku bisa berbuat sesuatu kebaikan bagi orang lain. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami kedewasaan secara rohani. Hal lain, Bapak Saudara, orang dewasa rohani itu tidak akan berubah karena lingkungan apapun, karena kasih Tuhan menetap dalam dirinya. Jadi kalau kita sudah memiliki Tuhan di dalam hati kita, menyimpan janji-janji firman-Nya di dalam hidup kita, maka kita akan tidak gampang berubah, tidak gampang diombang-ambingkan oleh hal-hal yang
sering kita dengar atau sering kita amati, di mana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, kita akan tetap menjadi orang Kristen yang dewasa, yang teguh, yang tidak mudah tergoyahkan. Kemudian memiliki ketajaman indera yang bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang jahat. Ya betul Bapak Saudara, kadangkali dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki mungkin baik secara tulus, tetapi kadangkali kita punya teman hanya mau memanfaatkan. Kita punya teman tetapi ternyata penipu atau punya motivasi yang tidak baik. Ya, saya pernah alami itu. Saya memiliki teman baik, saya anggap dia baik, saya anggap dia tulus. Ternyata dia justru ingin menipu saya, ingin mengelabui saya, ingin merugikan saya. Tapi untung Tuhan itu selalu memberi kepekaan. Jadi sebelum saya dirugikan, sebelum saya ditipu, Tuhan sudah memberikan sinyal. Wah, ini nggak baik, ini nggak benar, ini nggak benar. Tentunya ya saya dapatkan hikmat dari Tuhan untuk mempelajarinya. Terus keduanya saya juga bisa berkonsultasi. Misalnya saya bagikan sesuatu yang terjadi dalam diri saya itu, ceritakan ke anak saya, saudara saya, dan akhirnya Tuhan berikan solusi jalan keluar sehingga saya tidak kejeblos, ya, saya tidak jadi ditipu seperti itu, ya. Jadi memiliki ketajaman indera atau kepekaan. Kalau kita mau hidup dalam kepekaan, diberi kepekaan oleh Tuhan, syaratnya juga kita harus melekat kepada Tuhan, sering dengar suaranya, sering renungkan firman-Nya. Maka disinilah Tuhan itu akan membela anak-anaknya. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendiri, tidak dibiarkannya kita akan mengalami satu kecelakaan yang fatal. Karena apa, anak? Kita dibela oleh Tuhan, ya. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Karena itu jangan kita tinggalkan hadirat Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan supaya Tuhan itu memberikan pertolongannya saat kita mengalami hal-hal yang sulit, ya. Orang yang dewasa rohani juga tegas terhadap dosa, ya kan, yang tidak kompromi dengan dosa. Yang kelima, Bapak Saudaraku, tidak mudah goyah dalam menghadapi ajaran sesat dan tipu muslihat iblis. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Luar biasa Bapak Saudara, kita nggak akan diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, ya. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, maka kalau ada berita-berita yang menyesatkan kita, mungkin ada seorang yang mengaku aku ini nabinya Tuhan, terus mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, maka kita tidak akan terpengaruh karena kita sudah kuat berakar di dalam Tuhan. Firman-Nya sudah kita pelajari dan kita pahami, dan pastinya Roh Kudus akan menolong kita, ya. Tetapi kalau sudah kita jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, nggak pernah renungkan firman-Nya, pun nggak pernah firman-Nya itu tumbuh di hati kita dan gak berakar secara dalam, maka orang yang demikian itu akan gampang sekali dipengaruhi, ya, gampang sekali mengikuti ajaran-ajaran yang gak benar. Kita harus selalu berpegang pada ajaran Kristus dan tidak mudah disesatkan. Yang keenam yaitu mampu menjaga kekudusan tubuhnya, ya. Orang dewasa rohani tidak suka mencemarkan atau menajiskan tubuhnya karena tahu bahwa dirinya itu adalah bait Allah.
Bila sudah dewasa rohani, maka kita memiliki tugas untuk membantu mereka yang masih bayi rohani. Jadi sekarang ini Bapak Saudara, kalau kita sudah tadi mengikuti poin-poin tadi, memiliki ketajaman, terus bisa kita mampu menjaga kekudusan, kita sudah tidak goyah terhadap ajaran sesat, ya kan? Sudah tidak bersifat sebagai kekanak-kanakan, maka tugas kita adalah membawa orang lain yang tadi masih kanak-kanak secara rohani, masih bayi rohani, kita membawa mereka memiliki tugas itu, yaitu membantu supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Jadi jangan sudah, oh aku sudah, poin-poin itu aku sudah punya, poin-poin itu aku sudah lakukan, oh itu memang sudah mendarah daging dalam diri saya. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus peduli terhadap hidup kerohanian saudara-saudara kita yang lain. Dengan cara apa? Ya, cara pendekatan, dengan cara kita mengingatkan, dengan cara kita mengajar, dengan cara kita melibatkan diri atau melibatkan orang yang kita anggap masih rohaninya masih rendah itu, kita bawa terus kepada Tuhan supaya dia semakin hari semakin dekat kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kemudian dia akan tumbuh karena makanannya adalah firman Tuhan. Dia akan bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya paparkan hari ini. Biar ini menjadi berkat buat kita. Saya percaya orang nggak ada yang mau bahwa kehidupannya akan menjadi kanak-kanak terus, ya. Tapi ingin bertumbuh, ingin jadi dewasa. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Mari kita terus belajar, terus mempraktikkan firman Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh ke arah kedewasaan rohani yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengarkan pada kesempatan ini, ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Dan kami juga mau Tuhan peduli kepada mereka yang masih kekanak-kanakan, walaupun mereka sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi hidup mereka belum menampakkan kedewasaan secara rohani. Ini menjadi tanggung jawab buat setiap kami yang Tuhan sudah perlengkapi, yang Tuhan sudah tumbuhkan iman percaya kami dan sudah didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan roh-Mu, kuasa-Mu untuk terus membawa kami semakin dekat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.